Hai halo semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk ngobrolin sebuah buku yang luar biasa, yaitu buku yang judulnya 360 Degree Leadership, karangan seorang guru manajemen dan guru leadership yang sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu guru leadership yang paling berpengaruh di dunia ini. Namanya adalah John C. Maxwell. Buku ini sebenarnya sudah terbit sejak tahun 2005. Tetapi buku ini menjadi begitu luar biasa karena ada jutaan kopi buku ini sudah dicetak. Bahkan sekarang ini ketika saya mengambil program S3 saya, buku ini masih menjadi salah satu bahan pokok pengajaran ketika membahas tentang kepemimpinan. Buat Anda terutama yang belum pernah baca buku ini akan menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa buat Anda. Atau mungkin buat Anda yang sudah pernah baca buku ini, mudah-mudahan obrolan ini menjadi pengingat buat Anda lagi. Karena biasanya kalau habis baca buku, kadang-kadang kita lupa lagi, benar nggak? So, kenapa judulnya 360 Degree Leadership? Ketika kita bicara tentang kepemimpinan 360 derajat, berarti kita bicara bahwa seorang pemimpin itu posisinya di tengah-tengah. Nah, biasanya di atas dari pemimpin itu ada bosnya lagi. Terus, di samping kiri kanannya itu ada rekan-rekan kerjanya. Dan di bawahnya, dia punya anak buah. Maka, kalau kita perhatikan situasinya, itu seperti kayak sebuah lingkaran yang mengelilingi si pemimpin. Nah, persis buku ini bicara mengenai bagaimana memposisikan kita sebagai seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah. Dan bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang optimal di posisi tengah itu. Buku ini dibagi menjadi 6 bagian. Pertama-tama buku ini dimulai dengan membahas mengenai mitos-mitos. Jadi mitosnya adalah bicara mengenai begini. Banyak orang berpikir, saya baru akan bisa jadi betul-betul pemimpin ketika saya sudah berada di atas. Apa yang menarik adalah dikatakan, kalau kamu nggak pernah belajar untuk melakukan dan mencoba untuk mulai memimpin, mau di posisi manapun kamu tidak akan pernah bisa memimpin. Ada juga yang berpikir bahwa saya baru punya pengaruh ketika saya berada di atas puncak pimpinan. Apa yang menarik dari buku ini adalah dikatakan bahwa yang namanya pengaruh itu adalah sesuatu yang harus Anda raih, bukan dikasih. Sampai ada sebuah kisah menarik dalam buku ini diceritakan waktu zaman Presiden Amerika yang namanya Woodrow Wilson. Waktu itu Woodrow Wilson itu punya seorang seperti kayak yang mengatur rumah tangga, seorang ibu-ibu. Kejadiannya adalah Menteri Tenaga Kerja memutuskan untuk berhenti. Dan akibatnya posisinya kosong. Dan tahu nggak? Si ibu yang memimpin rumah tangga di White House, di Gedung Putih itu, terus mendatangi Presiden dan bilang begini, Pak Presiden, boleh nggak Bapak pilih aja suami saya? Suami saya juga pekerja kan, dia akan bisa memimpin. Udah, pekerjaan seperti itu pasti dia akan bisa menggantikan si Menteri Tenaga Kerja yang sekarang sudah berhenti. Lantas sebagai Presiden yang sangat bijaksana, dia bilang sama si ibu itu, Ibu tahu nggak, untuk bisa jadi seorang menteri itu harus dipilih orang yang betul-betul punya pengaruh. Tahu nggak jawaban si ibu itu? Dia bilang begini, oh Pak Presiden gampang kok. Nanti kalau Pak Presiden memilih suami saya berada di posisi itu, pasti dia akan punya pengaruh yang besar. Nah, jadi banyak orang yang berpikir seperti itu. Bahwa saya baru akan punya pengaruh kalau saya berada di posisi di puncak. Nah, itu yang dikatakan bahwa yang namanya pengaruh itu bukan sesuatu yang dikasih, tapi yang namanya pengaruh itu harus kita jalani, harus kita lakukan, harus kita raih, harus kita upayakan melalui pekerjaan kita, perkataan kita, dan tindakan kita sehari-hari. Maka ada banyak kesalahan seperti itu yang kemudian menjadi tantangan untuk menjadi seorang pemimpin yang menerapkan 360 derajat ini. Bicara tentang bagian kedua dari buku ini adalah bicara mengenai tantangan-tantangan itu. Dikatakan bahwa tantangannya adalah bagaimana caranya meskipun kita berada di tengah, kita tetap bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Bahwa di dalam posisi di tengah-tengah memang keadaannya nggak mudah. Kenapa? Karena posisi kita terjepit. Dari atas ada agenda, dari bawah juga menitipkan pesan kepada kita. Jadi betul-betul kayak ibaratnya, gambarannya itu kayak seperti hamburger, betul nggak? Kejepit di tengah-tengah. Dan disitulah seorang pemimpin yang luar biasa harus menjalankan perannya. Di satu sisi, dia harus menerjemahkan pesan-pesan dari atas ke bawah. Di sisi lain, dia juga bisa membawakan aspirasi dari bawah, itu dibawa ke atas.
Dan disinilah juga tantangan buat seorang pemimpin adalah di dalam buku ini dibahas kalau seandainya yang di atas itu pemimpinnya nggak efektif. Kebayang nggak sih? Sebagai seorang pemimpin yang di tengah-tengah, kita harus menerjemahkan pesan dari atas yang kita tahu pemimpin kita nggak layak untuk ditiru. Tapi bagaimana caranya kita tetap harus bisa menjalankan secara efektif untuk memimpin yang di bawah. Belum lagi kalau dibicarakan dalam buku ini dikatakan seorang pemimpin yang di tengah-tengah itu harus menggunakan banyak sekali topi. Di satu sisi mungkin dia harus menggunakan topi yang mewakili manajemen, di sisi lain dia harus menggunakan topi yang mewakili bawahan, di sisi lain dia harus menjadi topi yang adil, di sisi lain dia harus menjadi topi yang betul-betul bisa keras, punya karisma. Tapi justru pelatihan tentang kepemimpinan yang paling luar biasa sebenarnya paling terasa waktu ketika berada di tengah-tengah itu. Nah, itu sebabnya yang menarik di dalam buku ini bahwa di posisi di tengah itulah kita perlu memanage 3 bagian penting. Apa saja? Yang di atas, yang di tengah, sama yang di bawah. Gimana caranya memanage yang di atas dong? Ada banyak tips yang menarik di sini, prinsip-prinsip yang menarik di sini, tapi beberapa isu penting memimpin yang di atas, misalnya contoh, menjadi orang yang meringankan beban yang di atas. Jadi istilahnya adalah kalau kamu berada di tengah-tengah untuk membantu yang di atas, membuat mereka bisa tidur lebih nyenyak. Di sisi lain, banyak pemimpin yang di tengah-tengah yang kadang-kadang merasa sebel dan tidak mau membangun komunikasi, hubungan, chemistry yang baik dengan yang di atas. Justru dikatakan semakin kamu berada di posisi di tengah justru harus bisa membangun chemistry yang baik dengan yang di atas. Kenapa? Kita bisa membantu, bisa mensupport, bisa mewujudkan bagaimana menerjemahkan apa yang dikatakan yang di atas itu sehingga menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan di bawah. Terus, selain memanage yang di atas adalah memanage yang di samping. Berarti bicara mengenai kita mengelola rekan kita. Sangat menarik di dalam buku ini dikatakan jangan sampai kita terjebak di dalam politik di kantor. Biasa kalau politik di kantor itu kan agak sikut-sikutan. Maka salah satu peran penting kita adalah menjadi teman buat mereka. Dan sekaligus juga meringankan beban mereka. Dan yang menarik di sini adalah justru ketika kita memimpin rekan-rekan kita inilah apa yang sangat penting buat kita adalah bukan berkompetisi dengan mereka, tetapi harus cukup berbesar hati. Ketika misalnya ada ide-ide dari rekan kita yang jauh lebih bagus, maka kita harus mengakui, ide kamu bagus ya, ide kamu keren ya. Bahkan kita harus cukup jujur untuk mengatakan bahwa aku nggak tahu, ajarin aku dong. Di sisi lain kita juga memberikan support buat mereka. Maka buku ini mengatakan tentang 7 peran seorang pemimpin yang disebut dengan leadership loop yang harus dia jalankan waktu ketika memimpin rekan-rekannya juga. Apa saja? Pertama-tama adalah sebagai seorang pemimpin dia harus caring. Caring itu berarti dia peduli, dia menunjukkan rasa perhatiannya kepada orang-orang di sekitar. Sebenarnya bukan cuma kepada rekan-rekannya, sebenarnya ini juga bisa ditunjukkan kepada yang di atas dan di bawah. Makanya disebut leadership loop namanya. Yang kedua adalah learning, bahwa dia terus-menerus mau belajar. Terus yang ketiga adalah dia appreciating, menghargai. Keren banget ya, bagus banget ide kamu, menghargai. Terus yang keempat adalah dia contributing, dia memberikan kontribusi, dia membantu, dia memberikan support. Terus yang kelima adalah dia verbalizing, dia mengungkapkan, dia menyatakan, bukan cuma diam. Lantas kemudian yang keenam, dia melit, dia memimpin. Apalagi kalau terutama di tengah teman-temannya tidak ada yang bisa melit, dia harus menunjukkan dan membantu untuk memimpin. Lantas yang ketujuh adalah dia succeeding. Dia membuat orang lain lebih sukses dan membantu orang lain lebih berhasil. Maka yang menarik dalam buku ini ada yang disebut dengan prinsip elevator. Prinsip lift. Nah, prinsip elevator itu apa? Jadi sama seperti kayak lift. Bayangkan ada sebuah lift yang bergerak naik dan turun. Coba kamu bayangkan kalau kamu pegang di dalam lift yang naik ke atas. Kamu naik ke atas, lift itu juga tertarik ke atas, betul nggak? Tapi bayangkan, kamu berada di dalam lift yang kemudian memutuskan untuk membuat lift itu turun. Apa yang terjadi? Kamu sendiri ikut turun dan lift itu jadi turun. Artinya apa? Pada saat ketika kamu mendukung orang lain untuk sukses untuk berhasil, kamu akan ikut terangkat ke situ.
Tetapi pada saat ketika kamu menjatuhkan orang, kamu juga lama-lama bisa terseret. Itu yang disebut dengan elevator principle. Dan ini menurut saya cukup menarik yang bisa dijalankan kita yang ada di tengah-tengah. Nah, lantas yang terakhir adalah bagaimana kita memimpin orang-orang yang di bawah kita. Nah, bagian ini kan paling mudah sebenarnya. Tapi prinsip-prinsipnya harus dijalani. Misalnya yang cukup menggelitik buat saya adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan cuma berada di dalam kantor. Please keluar, ngobrol dengan mereka. Bahkan ada satu hal yang menarik di dalam buku ini diceritakan tentang coach American football. Dan diceritakan bahwa si coach ini ketika melatih timnya, satu hal yang luar biasa adalah dia bukan cuma bicara mengenai kamu harus bermainnya seperti ini, kamu lakukan seperti ini dong, kamu salah lakukan lagi. Tetapi yang luar biasa adalah dia peduli, dia care. Jadi kadang-kadang ketika dia bertemu sama pemainnya, satu pertanyaannya adalah, gimana kondisi rumah kamu? Gimana kondisi anakmu? Dan pertanyaan seperti inilah yang dia seringkali ajukan sebagai seorang coach. Dan itu menciptakan hubungan yang sangat dekat dari dia sebagai seorang pelatih dengan para pemainnya. Dan yang luar biasa adalah si coach ini berhasil membuktikan mereka bisa menjuarai American football. Keren banget ya. Jadi dikatakan bahwa salah satu peran kita memimpin di bawah adalah bukan cuma bicara mengenai hasil, tapi juga membangun kedekatan emosional. Selain itu juga bahwa ketika kita memimpin yang di bawah, salah satu peran penting buat kita juga adalah menjadi contoh role model. Susah buat kita untuk menyuruh anak buah kita untuk melakukan sesuatu kalau kita sendiri tidak bisa menjadi model buat mereka. Dan yang menarik adalah bicara tentang kepemimpinan kepada di bawah adalah bagaimana kita optimis dan percaya bahwa anak buah kita bisa memberikan yang terbaik. Makanya sampai ada istilah yang namanya prinsip selalu berpikir anak buah kita itu 10 sempurna. Karena ketika kita yakin anak buah kita sempurna, ketika kita yakin anak buah kita bisa bagus, itulah juga yang mendorong kita dan membuat kita percaya dan yakin bahwa kita bisa mengembangkan mereka secara optimal. Dan akhirnya buku ini kemudian ditutup dengan kesimpulan tentang value-value, tentang nilai-nilai penting dalam menerapkan yang namanya 360 degree leadership ini. Bagaimana menjalankan kepemimpinan 360 derajat ini. Apapun posisimu, dimanapun kamu, justru kamu harus melakukan kepemimpinan kamu sebaik-baiknya. Karena dikatakan begini, kalau kamu bisa lolos di dalam kepemimpinan posisimu saat ini, maka itu akan menjadi tiketmu untuk berhasil juga di kepemimpinan yang berikutnya. Dan bicara tentang kepemimpinan ini dikatakan bahwa dimanapun posisi kamu, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kepemimpinan. Jangan kita menggunakan alasan bahwa di posisi kita sekarang kita tidak bisa melakukan apapun. Justru dikatakan tantangan buat seorang pemimpin adalah dimanapun dia bisa menunjukkan, dia bisa mengupayakan untuk melakukan sesuatu di dalam kapasitasnya. So teman-teman sekalian, ini adalah sebuah buku yang sangat inspiratif buat kita, sebuah buku yang bisa memberikan sebuah ide kepada kita bahwa sekali lagi, untuk bisa menjadi kepemimpinan yang bagus bukan ditentukan di mana posisi kita atau pada pangkat manakah kita berada. Tetapi justru dikatakan yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin adalah dimanapun Anda, apapun posisi Anda, upayakan yang terbaik. Maka ketika kamu melakukan yang terbaik, bisa menjadi pemimpin yang baik, justru disitulah kepercayaan akan ditambahkan kepadamu. Buku yang keren, dan semoga obrolan pada kesempatan ini juga menginspirasi buat Anda bahwa jadilah seorang pemimpin apapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Jangan menunggu untuk dikasih kepercayaan, jangan menunggu pangkat diberikan. Justru yang namanya kepercayaan, yang namanya pengaruh, yang namanya kepemimpinan itu sesuatu yang mesti kita raih, sesuatu yang mesti kita dapatkan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa hasil yang kita buktikan. Bukan menunggu. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias.